Kalijodo, daerah di kawasan Jakarta Utara ini tengah menjadi perbincangan hangat publik menyoal pro kontra penggusuran Kalijodo menjadi kawasan hijau. Benarkah karena kawasan yang dulunya mempunyai nilai sejarah tinggi ini kini telah berubah menjadi kawasan prostitusi dengan nilai kriminalitas tinggi? Lalu bagaimana para artis mengulik kenangan mereka tentang Kalijodo yang dulunya molek? Kita simak liputannya hanya di Was Was berikut ini. Kalijodo, belakangan nama kawasan yang berada di perbatasan Jakarta Utara dan Barat itu heboh menyedot perbincangan hangat publik. Bagaimana tidak, rencana Pemda DKI Jakarta untuk menggusur kawasan yang berada di pinggiran kali ini mendulang pro kontra yang tak biasa. Bahkan untuk mensosialisasikan penggusuran kawasan yang konon dikenal lekat dengan praktek prostitusi tersebut, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sampai mengerahkan pihak kepolisian untuk mengawal, mencuatkan heboh baik di kalangan masyarakat biasa hingga selebriti. Di antaranya artis Kemal yang ternyata menguak sisi mengejutkan kehidupan di Kalijodo. Kalau saya sih inginnya sebelum bulan ini harus diberesin harusnya. Kita akan pencap. Untuk yang mau dagang kita akan kasih ke UMKM atau Pasar Jaya, yang mau tinggal kita akan bagi di rumah susun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi. KTP bukan Jakarta, ya pulang kampung aja udah kita bayar. Dulu gua tinggalnya di Ancol, rumah gua di Ancol. Setiap pulang misalkan dari Danmogot gitu, kan lewat situ. Lewat. Ngintip aja, ngintip. Sebenarnya nggak masalah sih kalau Pak Ahok mau menggusur Kalijodo, karena menurut gue bagus ya. Kalijodo kan tempat lokalisasi yang gampang diakses sama semua orang, nggak naik motor doang ke situ gitu loh. Nah kalau misal, dan itu harganya murah banget, harga tuh murah banget. Ini kan bahaya. Kalau kita membiarkan, ya itu sama aja kita membuat negara kita rusak. Jadinya pemerintah menurut aku sih udah bagus, karena mau menegakkan kembali sesuatu yang baik. Ironisnya berbeda 180 derajat dengan sikap pro publik hingga selebriti yang setuju dengan penggusuran kawasan Kalijodo, warga Kalijodo pun kabarnya tak luput dari gelombang reaksi kontra. Buktinya, hari Selasa kemarin, kabarnya sejumlah warga berbondong-bondong mengadukan nasib mereka ke markas Komnas HAM. Ada apa gerangan? Konon melibatkan kawasan prostitusi dan konon rawan kriminalitas. Benarkah proses penggusuran kawasan Kalijodo yang akan diubah menjadi kawasan hijau menjadi alot? Tim Was Was pun berusaha menelisik kawasan Kalijodo dan menemukan sebuah kejutan. Sebab itu kita kemarin ke Komnas, habis dari Komnas kemudian ada pos polisi dibuka di sana kebetulan kemudian ada lawyer Bang Rahman Nasution, kita rangkul, kemudian ya udah biar lawyer aja kemudian dari sisi hukum yang berbicara. Kebanyakan warga pasti nolak. Ini aja kakak saya nolak, semuanya nolak semua warga, nggak mau digusur. Adanya tempat seperti ini nggak merasa terganggu, malah saling menguntungkan. Gitu. Apa sebabnya ini digusur? Geger penggusuran kawasan Kalijodo yang hingga kini tak putus mendulang pro dan kontra, tak pelak mengulik sejarah kawasan Kalijodo yang mengejutkan. Pasalnya tak banyak yang tahu, dari masa ke masa Kalijodo mengalami perubahan drastis. Awalnya, Kalijodo adalah kawasan molek yang syarat akan budaya, tempat para etnis Tionghoa bermukim dan merayakan festival Pehcun atau pesta air di Kali Angke yang lebar tepat 100 hari pasca Imlek. Begitu kesohornya festival ini di masanya hingga menjadi inspirasi novelis Remy Silado untuk mengabadikan kawasan ini dalam novel Chow Bao Kan yang akhirnya menjadi difilmkan. Tapi zaman berubah, kawasan Kalijodo pun berubah wajah menjadi kawasan padat penduduk dan sempat menuai predikat kawasan yang syarat kriminalitas di tahun 2004. Dan kini wajah kawasan Kalijodo semakin reot karena adanya kawasan dunia malam.
Kali Jodo hidup di abad-abad silam itu lebih banyak komunitas Cina yang datang ke situ, karena kita tahu pula bahwa Cina selama 268 tahun itu dijajah oleh Manchuria. Dinasti Qing itu yang menjajah Cina, sehingga orang Cina keluar dari sana, melarikan diri dari sana, terus hidup di Jakarta tanpa istri, gitu. Nah, mereka mendapat perempuan, dapat jodoh itu di Kali Jodo. Tadinya kan dulu ini kan ada orang pacaran, nanti lelakinya lagi banjir, kepleset, lagi buang air ya, pas kepleset, akhirnya ditulungin sama si perempuan, pas ketulungin sama perempuan, akhirnya mati dua-duanya, cuma matinya ngerangkul, jadi sebut jodoh gitu. Namanya Kali Jodo. Saya 2001-2004 itu Kapolsek di Penjaringan. Saat itu Kali Jodo tuh bersih, perjudian kami bersihkan ya, karena itu konflik berkepanjangan. Ada 3 lokasi perjudian besar waktu saya masuk. Kemudian selalu ribut dan selalu bunuh-bunuhan dan bakar-bakaran. Sejarah ini ya. Oh, itu mantan Kapolsek Penjaringan. Itu komandan saya. 150% saya setuju bila mana prostitusi ini dihapus. Tapi persoalannya yang saya tanyakan, pemerintah ini harus menyediakan tempat untuk usaha dulu. Apa usaha mereka. Ironis, Kali Jodo yang dulunya molek dibanggakan syarat budaya, kini justru dikenal kawasan dunia malam. Tak ayal, rencana penggusuran Kali Jodo yang kabarnya akan diubah menjadi lahan hijau sekaligus lahan penyerap banjir yang menjadi penyakit menahun ibu kota, seolah menorehkan angin segar bagi banyak warga ibu kota, termasuk para selebriti yang menginginkan perubahan. Nah, sebenarnya sekarang ini jauh lebih baik daripada di zaman saya Kapolsek. Isu perang terus dan pasti bakar-bakaran. Wartawan yang lama-lama pasti tahu siapa wartawan lama. Ya, kami tidak ingin lagi banyak yang mabok di sana sehingga ada korban seperti Fortuner. Setahun yang lalu ingat nggak ada polisi yang meninggal di situ, ya kan? Terus ada juga beberapa masyarakat yang juga luka dan sebagainya. Makanya kalau digusur bagus karena biar nggak semua orang bisa mengakses dengan mudah masalah tentang prostitusi gitu. Tapi menurut gue memang harus juga dikasih pekerjaan yang layak buat mereka supaya mereka tuh nggak protes. Intinya kenapa mereka nggak mau digusur karena itu tempat mereka cari uang. Nah kalau digusur kalau nggak dikasih kerjaan makanya mereka marah-marah. Tapi kalau dikasih pekerjaan yang tiap bulan dapat gaji tetap dan gajinya layak untuk mereka hidup, gue yakin pasti nggak akan ngeluh sih. Semoga di sini semua ada solusinya dan bisa terselesaikan dengan baik. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita seru Vero Walando dan Cassandra Serili memacu adrenalin. Benarkah Casey bahkan berani mengendarai mobil sport dengan kecepatan di atas 100 meter per jam? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.